Yang tukang nyinyir kata dia ya kan. Meminta segera kepada Presiden Prabowo untuk segera menyatakan menurut saya dua hal ya. Satu, menyatakan bahwa kemarin pidatonya sudah mengatakan bahwa kendali masih dipegang oleh beliau. Setelah ya, tapi nggak cukup itu kan pernyataan politik. Orang nggak sedang mengganggu presiden. Orang minta di bawah itu aja. Apa itu? Makanya kita berharap Pak Prabowo segera mengatakan saya memimpin reformasi institusi polisi. Itu kan yang paling penting bagi orang sekarang. Kalau pernyataan hanya sekedar percayalah sama saya mengendalikannya. Orang demonstrasinya bukan ke beliau kok, bukan mempertanyakan keabsahan beliau, legitimasi bukan. Di bawah itu aja Pak Prabowo, namanya polisi. Nah mestinya pidato itu kita berharap Pak Prabowo menyampaikan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan ini saya menyatakan akan melakukan sesegera mungkin reformasi institusi kepolisian. Sebagai bukti dan tanda bahwa saya memiliki keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh untuk melakukan reformasi institusi polisi, maka saya mendahulukan dengan memberhentikan Kapolri dan juga Kapolda Metro Jaya. Kan cocok jadi juru bicara. Konkret tapi nyata jelas. Terwili marah. Konkret nyata. Kan kita bisa bayangkan. Apa namanya itu ya? Saya kira kalau kita baca rilis yang banyak sekali kemarin dari berbagai sumber, itu benarnya cuma satu. Kapolri mundur. Nah ini kok nggak seperti nggak ditangkap oleh Pak Prabowo. Pesan yang muncul ini sebetulnya yaitu keinginan publik agar institusi polisi ini sesegera mungkin direformasi menuju ke arah polisi yang dialogis, humanis, transparan. Ini kan kalau kita lihat gaya polisi kita ini menghadapi masa masih seperti era tahun 70-an, 80-an, 90-an. Sementara masanya berubah. Nah, maka dan oleh karena itulah kita berharap Pak Prabowo ya, kalau bisa berpidato lah sekali lagi ya. Setelah mencermati berbagai tuntutan, aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam 3 hari terakhir ini, kan kira-kira, maka saya Presiden Republik Indonesia yang juga sebagai Panglima tertinggi baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun kepolisian menyatakan untuk memimpin reformasi institusi polisi, dan supaya tidak omong-omong, saya akan mulai dengan memberhentikan saudara Kapolri maupun Kapolda Metro Jaya. Pengen pecat Wiwi kali ini ya. Berani ya. Bang, dipecat Wiwi deh bang. Yang jadi presiden kan Wiwi. Yang keempat kawan-kawan sekalian, saya juga agak khawatir sama Pak Prabowo. Saya kira di beberapa tempat saya sudah mulai sampaikan ini. Apa nih? Pak Prabowo itu dilingkupi orang-orang yang membuat beliau itu apa namanya itu ya? Sandra. Iya. Merasa bahwa semua hal baik-baik saja gitu loh. Misalnya, tiba-tiba ada yang mengatakan Pak Prabowo tenang aja, tingkat kepuasan 71%. Pak Prabowo tenang aja, ya kan? Pengangguran berkurang, kan misalnya begitu ya. Kan BPS mengatakan pengangguran berkurang ya. Iya. Lalu ada juga yang mengatakan Pak Prabowo tenang aja, tingkat kemiskinan turun. Saya sudah di sini Pak Prabowo. Saya khawatir Pak
suasana yang dimasuki berita-berita yang seolah-olah semuanya baik-baik saja. Pak Prabowo jangan khawatir, tingkat kepuasan 71% kok. Kekurangan kemiskinan kita berkurang, pengangguran turun, ya kan? Pertumbuhan ekonomi naik sekian dan sekian. Gitu. Saya khawatir itu. ABS. Makanya ya, ABS. ya, yang lebih saya khawatir, Pak Prabowo senangnya cuma dengar laporannya kayak gitu loh. Jadi kalau kita dengar, Pak, ini udah bakar-bakar di sana, boleh jadi itu udah disortir informasinya. Termasuk ya berbagai tuntutan publik di lapangan itu soal Kapolri, Kapolda Jaya ini. Nah, oleh karena itulah menurut saya Pak Presiden sudah sebaiknya ya, mulai memperluas cakrawala informasi yang masuk ke dalam dirinya. Kan belum Tio udah masuk. Baiknya begitu, memperluas cakrawala. Jadi nggak masuk dari 1-2 orang saja, tapi dari banyak tempat. Nah, lebih sedih lagi saya mendengar kemarin itu misalnya Pak Prabowo tidak berada di Istana Negara ya, tapi di Hambalang. Di Hambalang seingat saya ya. Jadi mestinya ya dipersekaplah ya, dibiasakanlah untuk lebih banyak tinggal di Istana Negara sebagai presiden, sebagai simbol bahwa Istana Negara itu tempat kediaman Presiden Republik Indonesia. Nih, yang kelima adalah ini membuat makin sadar kita. Kalau nggak ada oposisi, politik itu akan diselesaikan di jalanan. Amuk. Saya sering menyebut ada 3 jenis oposisi. Oposisi pertama yang namanya oposisi formal, itu adalah partai politik yang tidak berkuasa tapi punya wakil di parlemen. Hari ini ada namanya PDI Perjuangan dan satunya mungkin Nasdem yang setengah hati. Ada oposisi informal. Oposisi informal itu ya mungkin elit-elit politik yang ikut di dalam pemilu tapi nggak punya basis di parlemen, tokoh-tokoh ya, agama, tokoh-tokoh sosial dan sebagainya itu yang kita sebut sebagai atau pemimpin-pemimpin informal lah ya, yang kita sebut sebagai oposisi informal. Nah, yang ketiga adalah oposisi rakyat atau oposisi independen. Di kita, 2 dari yang 3 ini agak landai. Oposisi formalnya seperti PDI Perjuangan, kita nggak lihat satu sikap, khususnya nih sekarang misalnya. Apakah PDI Perjuangan seperti nggak bersuara terhadap pergantian Kapolri ini misalnya begitu kan? Soal MBG, soal perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika dan sebagainya. Ya kan? Nah itu Omon-omon. di parlemen dioposisikan oleh oposisi. Oposisi informalnya juga landai. Kalau 2-nya ini landai, ya dengan sendirinya yang muncul adalah oposisi rakyat. Nah, oposisi rakyat itu pasti mekanismenya melalui jalanan, dan itulah yang kita alami dalam seminggu terakhir ini. Parlemen jalanan. Dan kalau parlemen jalanan ya kayak itu. Nah, ini perlu kita ingatkan kembali supaya politik ini punya keseimbangan. Protes-protes punya kanal. Oposisi itu harus tetap ditegakkan. Oposisi itu harus tetap ada. Dan Pak Prabowo jangan berminat untuk menarik semua kelompok masuk di dalam kekuasaannya dan membiarkan orang lain di luar yang sangat mudah dilabeli dengan istilah tukang nyinyir gitu ya. Nah, sebab kalau nggak ada kanalisasi, maka jalanan menjadi salah satu solusinya. Nah, yang terakhir adalah